sahabat sehat dimanapun berada, selamat siang. Apa kabarnya nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali saya Stefani Claudia yang akan bersama sahabat sehat dalam diskusi kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Rumah Sakit Dr. Karyadi dan juga kepada KSM Beda Saraf yang memberikan edukasi mengenai tema hari ini. Nah, mengenai tema apa sih hari ini? Nanti ya. Karena nanti kita akan berdiskusi bersama narasumber kita, yaitu saya sapa dulu ya, Dr. Aji Trisdianto, spesialis bedah saraf konsultan. Halo, selamat siang, Dr. Aji. Iya, Mbak Odi. Apa kabar, dokter? Sehat. Sehat selalu ya, Iya, dokter sehat ya. selalu. Iya, Iya. seger sekali nih hari ini ya, dokter ya. Terima Tapi hari ini kasih. tidak ada tindak ya, dok ya? Sudah selesai tadi. Oh, sudah selesai. Oke, Iya. oke. Dok, hari ini kita akan membahasnya itu mengenai HNP lumbal. Iya. Nah, dok, saya tuh sebenarnya asing banget sih, dok ya, sama kata HNP lumbal. Jadi, sebelum saya bertemu dengan dokter Ajit ya, saat ini saya sempat googling dulu sih, dok ya. HNP itu saya cari, kalau nggak salah nih ya, dok ya, maaf kalau pronunciation saya agak salah nih ya, dok. HNP itu singkatannya, bacaannya hernia nucleus pulposus. Betul atau tidak tuh, dok? Iya, betul. Nah, terus lumbal itu pinggang ya, dok? Iya, Nah, betul. pinggang. Oke, kalau kalau masalah pinggang itu sih saya tahu ya, dok ya, karena saya juga sering lah ngalamin kayak pinggang pegel gitu. Terus kalau saya sih masalah pinggang pegel tuh biasa kasih salep tuh, dok. Nah, terus kalau yang misalkan nenek saya kalau misalnya masalah pinggang tuh dikerik gitu, dok. Dan bahkan ternyata masalahnya tidak sesimpel itu ya, dok ya. Iya, makanya apa itu, dok, sebenarnya masalah HNP lumbal, dokter? Ya, jadi kalau HNP lumbal tadi sudah benar yang disampaikan, ya lumbal itu bagian dari pinggang kita. Ya, Pinggang. saya sekalian menunjukkan gambar biar Iya. efektif ini ya. Iya, Ini dok, adalah betul, bagian dok. tulang punggung kita, di leher, torakal, dan lumbal itu adalah bagian yang paling bawah. Ada 5 ruas di sini, 5 ruas tulang di sini. Di antara ruas tulang tersebut tuh ada diskus atau bantalan tulang. Nah, ketika dalam kondisi normal, ini memfasilitasi untuk menekuk ya, depan, ke belakang, kita membungkuk, kita menghadap, kita ke kiri, karena difasilitasi oleh itu. Sekaligus untuk meredam getaran dan membantu beban ketika mengangkat beban, mengikat barang yang berat. Nah, suatu saat tonjolan ini bermasalah, bantalan ini bermasalah, menimbulkan tonjolan yang menekan ke sarafnya. Nah, salah satu istilah yang sering dipakai tonjolan tadi adalah dinamakan sebagai hernia nucleus pulposus atau HNP. Iya, Nah, HNP. itu adalah sejarah dimunculkannya HNP lumbal, ya, pengertian dari HNP lumbal. Ini kami angkat karena ini salah satu penyakit yang sering yang menimpa masyarakat kita, apalagi di dalam sekarang industri, apalagi masih ada era agrikultur, karena beban itu sangat berpengaruh terhadap timbulnya HNP tadi. Masyarakat awam seringkali mengenalnya sebagai saraf terjepit. Iya, betul. Iya, iya, betul, Dok. Saya juga Ya, tahunya gitu, Dok, ya, saraf kejepit. Kalau kalau dokter tadi sebut saraf terjepit sih saya tidak asing sih, Dok, ya. Sering dengar gitu. Tapi kalau misalkan masalah HNP itu ya, Dok, ya, itu biasa yang dirasakan pasien tuh bagaimana, Dok? Nah, ini Mbak Usi Misalkan ya. pegel-pegel atau gimana, Dok, gitu? Ini kalau kita lihat di sini Mbak Odi, ya mungkin bisa di close up untuk kameranya. Jadi kalau kita lihat di sini yang kuning-kuning ini adalah sarafnya, yang putih ini adalah bantalan tulang atau diskus kita istilahkan. Nah, ketika dia kondisi normal tidak ada masalah, tapi ketika dia menonjol, maka akan bersentuhan atau menekan ke saraf ini. Oh, oh Saraf gitu, ini iya, iya. nanti akan berjalan memiliki pola yang khusus. Nah, sepanjang perjalanan dari saraf ini akan menimbulkan rasa nyeri, ya kita istilahkan sebagai radikulopati atau dan penderitanya biasanya mengalami nyeri yang menjalar. Maka yang dirasakan penderita seperti apa? Tadi yang paling sering adalah yang khas adalah nyeri menjalar sepanjang perjalanan saraf tadi. Nah, kalau itu berat penekanannya sampai terjadi kelemahan. Kalau dia di lumba seringkali di telapak kaki, drop Oh. istilahnya kaki telapak kaki jatuh. Pakai sandal seringkali terlepas, telapak kakinya tidak bisa berjalan tapi tidak bisa digerakkan naik atau turun, ada rasa nyeri, kebas di situ. Oh, jadi ini ya, Dok, ya, saya juga jadi terbuka juga ya, Dok, ya, pikirannya gitu. Kan kayaknya kalau kalau tahu masalah pinggang ya, itu kan keras-keras ya, kayaknya tulang gitu. Ternyata di sela-selanya itu juga ada sarafnya ya, Dok, ya. Ya, Bahkan sarafnya tuh bisa membengkak yang tadi dokter jelaskan itu ya. betul. Terus, Dok, kalau yang masalah yang tadi dokter jelaskan ya, Dok, ya, itu cara mengetahuinya gimana itu, Dok?
Nah, yang utama kita pastikan dulu nyeri yang dirasakan oleh pasien. Dari nyeri itu bisa kita bedakan tipe nyerinya, nyeri yang di punggung saja atau di pinggang saja, atau nyeri yang menjalar. Pak Udi mungkin saya nambahin dikit ya. Kalau kita merasakan nyeri di daerah pinggang ini, nyerinya itu kan bisa seperti bagian tulang yang lain. Kalau kita dicubit misal, kita akan sakit juga. Sama seperti punggung ini, kalau ototnya dicubit, dia akan sakit juga. Nah, itu biasanya kita bilang sebagai nyeri miofasial, nyeri jaringan lunaknya di situ. Kemudian yang kedua ada bagian tulangnya, ada bagian tulang, ada bagian sendi ya. Kalau kita lihat di sini ya, nah Iya. dia menjadi sumbu dari punggung tadi. Nah, Oke. ketika itu terjadi nyeri, nyeri sepanjang sumbu tadi, misal kerusakan sendi di sini kita bilang sebagai nyeri aksial. Nah, yang ketiga adalah nyeri yang menjalar atau nyeri radikular tadi. Nah, nyeri yang menjalar ini yang kita harus curigai terkait dengan terjadinya HNP atau saraf terjepit tadi. Nah, kita harus pisahkan pasti posisinya di mana, polanya seperti apa. Nah, kalau kita curigai itu sebagai nyeri radikular karena HNP, nanti kita melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutan. Nah, terus ya Dok ya, kan kalau yang saya tahu ya Dok ya, kalau yang berhubungan dengan saraf ya dokter ya, itu salah satu pemeriksaannya itu kan misalkan ada CT scan dan MRI gitu ya Dok. Nah, kalau MRI itu juga harus MRI atau CT scan itu harus dilakukan juga atau tidak Dok? Ya, kalau dengan pasien-pasien kecurigaan nyeri mendalam tadi, sebaiknya kita lakukan MRI. Oh MRI ya, Ya, untuk tahu MRI. pasti lokasi penekanan di mana, sampai sejauh apa, termasuk pertimbangan kita ketika kita melakukan tindakan. Yang dilakukan sarannya adalah MRI. MRI. Oh. Kalau misalkan di CT scan itu gimana Dok bedanya? CT scan itu lebih banyak bagus untuk melihat tulangnya, untuk Oh, melihat tulangnya. jaringan sarafnya, jaringan HNP-nya, kita tidak bisa lihat. Oh, kurang jelas dari untuk masalah sarafnya ya Dok? Iya, nggak kelihatan. Bang. Oh gitu. Terus kalau misalkan sudah di MRI nih ya Dok ya, sudah terlihat jelas nih masalahnya, tindaknya itu apa Dok? Nah, kita sesuaikan Berikutnya. dengan lokasi keluhan klinisnya. Artinya nanti kalau keluhan misal dia sampai ke telapak kaki, keluhan nyerinya, kemudian kita lihat level lumbalnya itu sesuai, ada penyebabnya situ, maka nanti ada kesesuaian ya antara keluhan klinis dan MRI, maka kita harus melakukan pengambilan dari bantalan tadi. Tapi ini ya bertahap ya. Kita harus menentukan berapa banyak penekanan, kemudian langkah terapinya pun biasanya kita lakukan secara bertahap. Kalau kita bicara ideal, Iya. itu satu tetap pemberian obat-obatan dulu untuk kurang nyeri, kemudian pengubahan postur harian, duduk, kemudian mengangkat barang-barang yang berat, artinya perubahan tingkah lakunya. Iya. Dan juga dengan fisioterapi. Kemudian kalau tidak berhasil, langkah naiknya adalah mungkin pain management itu untuk kurangi nyerinya. Baru kemudian kalau tidak berhasil juga kita lakukan tindakan untuk mengurangi bantalan yang mandel tadi. Seperti itu. Oh, Jadi kita tidak langsung, bagi saya pribadi tidak langsung tujuan akhirnya langsung operasi tidak, tapi kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. iya, salah satunya yang tadi ya dokter ya, ada obat terus fisioterapi ya. Jadi tidak langsung yang tindak yang bedahnya tersebut ya dokter ya. Ya, tidak langsung jaga berat tersebut. Tindakan berat jadi pilihan pada kondisi tertentu yang mungkin nanti bisa kita bahas lanjutan. Iya. Ya. Nih, terus ya Dok ya, waktu saya baca-baca yang di Google ya, tadi kan saya juga bilang ya ke dokter kalau sebelum kita bahas HNP, saya baca di Google ya Dok, kalau HNP itu ada hal endoskopinya. Nah, apa itu Dok? Endoskopi HNP dokter maksudnya Dok? Nah, endoskopi HNP itu adalah salah satu pilihan teknik termodern terkini yang kita pakai untuk mengurangi saraf terjepit tadi. Mengambil bantalan tulang yang tadi. Itu yang terakhir terbaru sekarang itu perkembangannya dengan menggunakan teknik biportal endoskopi. Ya. Itu menggunakan dua jalur endoskopi, satu buat kamera, satu buat instrumen, dengan insisi yang dengan irisan sangat kecil, menjaga stabilitas dari struktur tulang belakang tadi, tapi tetap mampu mengambil bantalan tulang yang menekan tadi. Yang menekan tadi, iya. Ya, karena bagaimanapun juga tulang ini banyak struktur penting yang harus kita pakai, yang harus kita lindungi, kita jaga stabilitasnya. Tapi karena ada masalah itu yang harus diambil. Makanya ciptakan teknik yang endoskopi tadi. Saya sangat membantu dengan teknik konvensional yang dulu. Ya. Oh, jadi banyak ya Dok ya cara pemeriksaannya, salah satunya juga dengan endoskopi tersebut yang Ya, endoskopi adalah salah satu teknik terapinya.
Daya terapi untuk pengambilan bantalan tulang yang menonjolkan. Oke, Dok. Tadi kan juga dokter kan sempat bilang ya, sempat ada ya sebut sedikit gitu ya, Dok, ya, kalau operasi ya, tapi itulah nantilah gitu ya, Dok. Nah, emangnya kenapa, Dok? Kapan memang ya pasien HNP itu harus sampai melakukan operasi? Saya jadi penasaran soalnya dokter bilang nanti di kenapa itu, Dok? Satu, Kapan tuh, ada Dok? nyeri yang menjalar, kemudian mengganggu sekali buat pasien, sudah dilakukan tindakan fisioterapi, rata-rata literatur menyampaikan 6 minggu sampai 8 minggu dengan fisioterapi masih ada nyeri ya, paling kita harus naikkan pilihan terapinya ya, bisa pinjaman atau bisa dengan endoskopi seperti tadi. Kemudian yang kedua, pasien sudah ada kelemahan anggota gerak atau kakinya. Oh, gitu? Risetnya, iya. Karena kalau dilihat saraf terterusan pasti akan sarafnya terganggu. Kalau saraf terganggu, salah satu bentuk yang muncul itu adalah kelemahan anggota geraknya atau kakinya. Itu harus diambil karena kalau nggak diambil ya masih akan tetap seperti itu aja. Oh, Itu gitu ya? seperti dijepit terus-terusan, ditekan terus-terusan. Atau kalau kita punya selang yang panjang, kemudian ditekan, nah selama tekanan itu masih ada terus-terusan, maka insya Allah nggak akan ngalir di ujung selang tadi. Iya, iya. Maka begitu ya salah satu cara yang diambil adalah yang menekan selang tadi diangkat. Dengan diangkat itu. Yang selanjutnya yang ketiga adalah gangguan BAB, gangguan DAK. Karena Oh, oh, saraf yang gitu. mengatur untuk buang air besar atau pipisnya juga lewat situ juga. Oh, boleh tahu, Dok, itu biasa kalau proses kayak gitu ya, Dok, ya, operasinya ya, Dok, ya, itu berapa jam, Dok? Kalau lancar 1-2 jam sudah dilakukan Oh, operasi. oh 1-2 jam ya untuk operasi itu. Lalu setelah operasinya itu gimana, Dok? Kalau kita pakai tanya ya tadi, seperti itu minimal invasif itu, Oh, ada minimal invasif, oke. ya Iya. minimal itu macam-macam. Salah satunya dari teknik endoskopi tadi. Dan kalau kita pakai itu tidak ada masalah untuk prosedur pasien. Kalau saya sering sampaikan ke pasien, silakan untuk senyamannya bergeraknya. Ya karena tulangnya tetap kita jaga stabil. Pasien mau miring kiri, miring kanan, duduk, jalan, nggak apa-apa silakan. Oh, boleh. Terus Boleh. biasa, Dok, kalau yang mengalami hal itu ya, Dok, ya, itu usia berapa, Dok? Karena saya jadi agak deg-degan ya, Dok, dengernya. Takut juga nih kalau kena tuh. Ini yang utama adalah penyakit degeneratif, artinya karena penurunan fungsi, rata-rata umur 40 ke atas. Tapi Oh, beberapa yang muncul itu pada anak-anak muda itu sering satu karena faktor kebiasaan duduk, mengangkat barang beratnya, sehingga tumpuan kebantalan tulang tidak bagus. Kemudian kadang membawa beban yang berlebih. Saya pernah dapat mahasiswa mhm, iya. baru skripsi, dia hobi naik gunung, kemudian karena sering bawa barang berat di punggungnya, muncul keluhan nyeri seperti itu. Kita perlu tindakan. Ya. Ada juga faktor penyakit yang ini, kebiasaan merokok itu berpengaruh Oh, ke gitu. kesehatan bantalan tulang Oh, juga. pengaruhnya juga ke situ ya, Dok, ya? Ya, terus pasien dengan diabetes. Oh, iya, dengan Diabetes, diabetes. ya, karena struktur ini tuh dia kan kelihatan bening ya, nggak ada pembuluh darah masuk ke Iya. dalam ya. Dia itu dapat makanan tuh dari serapan sekitarnya. Jadi kalau serapan pori-pori tadi tertutup oleh penyakit yang seperti diabetes, seperti itu, maka mengakibatkan sebetulnya diskus ini, bantalan tulang nggak dapat makanan. Oh, oke, oke. Wah, kalau kalau misalkan ya mungkin nanti akan saya tanyakan, kalau misalkan gitu ya, Dok, ya, masalah ini HNP ada pantangannya, terus kalau yang mengalami yang penderita diabetes berarti pantangannya plus-plus ya, Dok, ya? Itu ya? Ya, diabetes itu suka mengarah kemana-mana sih ya. Kita nggak bisa memastikan pasti yang diabetes nanti akan terkena HNP, enggak. Tapi salah satu faktor resiko HNP adalah diabetes tadi. Tapi saya pengen tanya juga ya, Dok, ya, pengen flashback dikit ya, Dok. Kan kita kan kurang lebih 3 tahun kemarin belakangan itu ya, Dok, ya, sempat banyak yang melakukan WFH ya, Dok, ya. WFH yang udah pasti kan duduk terus. Itu juga pasiennya dokter bertambah nggak, Dok, yang mengalami masalah HNP ini? Kalau boleh tahu, Dokter. Ya, memang duduk jadi salah satu faktor resikonya, Iya. tapi kalau dikaitkan dengan WFH kemarin, Pak, sepertinya masih sama, Oh, sama ya. aja ya, Dok, ya? Tapi yang terkait dengan duduk tadi itu kadang pola duduk kita yang tidak benar. Kalau Eh, oh gitu? Maksudnya Ya, nggak kalau benar kita tuh? punya duduk itu kursi seperti itu kan kursi yang ergonomis itu ya. Kalau kita duduk nempel di belakang, tegak seperti ini kan distribusi beban itu ke tulang punggung itu merata. Yang tidak Ya, baik? dari atas ke bawah itu merata. Heeh. Jadi, Iya, iya. ya, Oh, baiknya gitu ya? ya. Oke. Tapi kalau kita sering membungkuk ke Iya, depan iya, seperti ini, sambil nanti depan. tertumbuh satu sisi saja. Sama Oh, kayak mobil kita dari over 4-nya itu mana yang sering dipakai kan banyak kan sering aus. iya, iya, Dok. Iya kan apalagi
Taunya soalnya zaman WFH, Dok. Dulunya kan, Iya, dia duduk terus, mager terus gitu, Dok. Kan di kantor aja kan duduk terus kan, di betul. kantor. Apalagi di rumah, Dok, makin mager lagi kan, Dok, makin iya, makin duduk lagi gitu. Ya. Nah, tapi, Dok, kalau misalnya masalah masalah yang HNP ini ya, Dok, ya, tadi kan dokter kan jelasin secara medisnya gitu ya, Dok, ya, terus juga pengobatannya apa aja. Nah, saya juga mau tanya nih yang salah satunya yang di awal-awal saya jelasin ya, yang saya tahu dari pengobatan HNP ini ya, Dok, ya. HNP boleh dipijat nggak, Dok? Hmm. Dipijat, diurut, pijat tradisional, dimassage, boleh nggak, Dok? Kalau sekedar pijat di permukaan, di sampingnya boleh silakan Oh, untuk boleh. mengalihkan, mengurangi nyerinya. Tapi jangan sampai ke di dalam, khususnya dikretek ya. Dikretek-kretek Iya, itu iya, Dok, akan lagi ngetren tuh mengalih. sekarang. Iya. Ya, saya tidak menyarankan hal tersebut karena kita tidak bisa kontrol sampai seberapa besar kekuatan kita. Tapi kalau sekedar permukaan, pijat ototnya tidak masalah. Karena akan memberi sensasi nyaman. Tetapi itu tidak sampai menyentuh sampai ke dalam menyembuhkan tidak. Tapi kalau memberinya rasa nyaman, jadinya berkurang ya. Iya, Dok, soalnya saya nonton di TV kan, Dok, ya. Nonton di Hmm. TV itu lagi ngetren banget yang misalnya tiduran, terus ditekan itu langsung bunyi semua. Itu Iya, bahaya ya, Dok, ya? ya Kayak kita gitu. nggak bisa kontrol stabilitasnya. Ya Iya, ini Dok. sendinya kan nggak banyak banget sendinya. Ya, Saya kita ngeliat nggak lagi bisa serem. nggak bisa kontrol kekuatan kita sampai sebatas mana. Ya. Oke, iya. Iya, termasuk yang saat dibunyiin itu ya, Dok, ya? Iya, Apalagi nggak tahu masalah, sumber masalahnya di mana gitu ya, Dok, ya? iya. Oh, kalau pantangan makanan ada nggak, Dok? Pakanan adalah ini terkait dengan penyangga karena tulang punggung ya. Penyangga, artinya kalau beban yang disangga ini ke atas, makin banyak, makin besar, tentu beban dia akan tinggi. Ya, Iya. artinya kalau makanan yang terlalu banyak yang sampai menimbulkan berat badan naik, ya saya harus dikurangi. Apa tuh, Dok? Manis ya, makanan yang terlalu Manis. manis. Oh, manis banget. Iya, makanan yang disarankan lebih banyak mengandung serat, buah-buahan seperti itu terutama untuk pengurangan berat badan. Bahkan salah satu treatment yang dilakukan untuk ANP adalah pengurangan berat badan. Oh, gitu, Dok. Kalau berat badan berkurang, harapannya kan beban di sini nanti berkurang, maka keluhan tadi itu akan menurun. Pergeseran 1 mili saja dari bantalan tulang itu sangat mempengaruhi. Nah, beban tadi harus dikurangi, berat badan harus dikurangi. Terus soal makan juga ada yang menyampaikan yang bebas dari gluten seperti itu. Dari literatur yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau saya pikir secara umum kan gluten kita nggak terlalu banyak berpengaruh ya di Indonesia ya. Salah satu yang paling berpengaruh saya adalah berat badan. Berat badan. Ya, Nah, tapi maka kalau misalkan sudah kurus itu bagaimana, Dok? Nah, yang Misalkan. perlu dilakukan adalah satu perubahan tingkah laku ya. Kalau memang duduk, posisikan duduk yang benar, terus cara mengangkat barang yang bagus. Kemudian olahraga untuk penguatan otot tulang belakang. Contohnya, Dok? Contohnya olahraga dengan berenang. Oh, berenang. Itu berenang gaya bebas kan ini otot-otot paraspinal, otot samping banyak kan bekerja dengan bagus. Push up itu juga membantu. Berarti tidak dengan semua gerakan renang ya, Dok, ya? Gaya renang Ya, kan ada empat ya. empat gaya renang kan? Karena dulu saya atlet renang, Dok. Oh, Gini-gini. tetap. Iya. Ya, Jadi yang boleh tuh gaya bebas ya? freestyle, freestyle. Iya, bebas dan punggung ya kayaknya. Ya, Karena punggung kan juga lurus. iya, Iya seperti kan itu, kalau dua itu. gaya kupu sama gaya dada ya, itu kan ditekuk gitu ya, Dok. Iya. Oh, itu tidak baik ya, Dok, ya? Iya, jadi flashback ke masa saya nih, Dok, ya, waktu zaman renang ya, Dok, Tetap ya. nih. Iya, Dok. Tapi untungnya sehat selalu sih, Dok, dulu ya. Tuh masih zaman renang, Dok. Terus ya, Dok, ya, kan kalau tadi kan saya kan nanya tentang pantangan makanan ya, Dok, ya. Kalau pantangan kegiatannya, aktivitas gitu ada nggak, Dok? Mengangkat beban yang di luar ini apa namanya yang kita nggak terbiasa, beban yang berat ya. Beban yang berat dan angkat bebannya kita bungkuk ini ya. Kalau bungkuk seperti ini. Iya, gimana, Dok? Ya. Kalau kita bungkuk itu kan beban ke punggung kita akan menambah. Iya, iya. Baik kita jongkok kalau Oh, di jongkok sekolah, dulu. ini kita angkat. Jongkok. Ikutan paha. Jongkoknya pun juga harus tegak atau boleh gitu, Dok? Bagusnya tegak. Nah, Tegak. kalau kita mengangkat galon, kalau laki-laki kan kadang nggak bisa hindari angkat galon Iya, iya. ya. Ya itu baik jongkok aja, didekatkan dengan kita. Oh, jadi Nah, tegak, kita. ambil jongkok, Ya. terus ambil, terus tetap tegak ya pokoknya ya. Tegak, barangnya lebih bagus sedekat mungkin dengan tubuh kita. Jadi nanti topangannya distribusinya lebih banyak ke paha juga. Ke paha ya, tidak ke masalah yang tersebut Ya, ya, Dok, kalau ya. kita melengkung begini kan, Iya, iya. Ya balik lagi ke masalah yang itu ya, Dok, ya, Oh. punggungnya. Oke. Nah, terus ya, Dok, ya,
Kan tadi kan dokter udah jelasin pengobatannya, terapinya, terus pantangannya, makanannya. Nah, ini yang agak sensitif sih, Dok, ya. Hmm. Kalau HNP itu bisa sembuh atau tidak, Dok? Ya, sembuh dalam arti keluhan nyeri berkurang bisa seperti Berkurang. itu ya, perlu Oke. multidisiplin. Tapi saya kira bisa disembuhkan HNP itu bahwa menjalarnya tadi, kemudian kalau ada kelemahan bisa bisa dilakukan setelah pasca tindakan itu fisioterapi untuk mengembalikan kekuatannya. Karena grading awal sebelum terapi ini kondisinya beda-beda. Ada yang keluhannya nyeri, ada yang sampai keluhannya itu sampai kelumpuhan kakinya. Nah, makanya kalau Sebelum semakin awal untuk dilakukan tindakan, kalau mau dibutuhkan, maka akan semakin bagus untuk penyembuhannya. penyembuh sampai bahkan sampai ada yang lumpuh, Dokter? Tapi ada lumpuh sering kita dapat pasien dengan kelompok genteng. Nah, kalau misalnya udah lumpuh, itu bagaimana tuh, Dok? Istilah lumpuh, ya tetap kita yang non-jatuh kita ambil, Yang masih kemudian tersebut ya? setelah bebas dari tekanan harus ada latihan untuk mengembalikan kekuatan tadi. Fisioterapi gitu? Fisioterapi, Iya, ya, fisioterapi. dan juga perlu waktu untuk mengembalikan. Saya sering Waktu. sampaikan waktunya, Iya, karena pasien waktunya. seringkali nanyanya kapan. Iya, iya itu, Nah, Dok. saya balikin tadi kalau pasien sudah punya anak, dulu anaknya itu dari tidak berjalan sampai berjalan bisa butuh berapa lama. Rata-rata setahun kan, anak berjalan itu ya saya sampaikan. Kira-kira untuk bisa pulih lagi seperti itu waktunya setahun. Oh gitu, Dok. Tapi ngomong-ngomong ya, Dok, ya, kan berhubung saya wanita ya, jadi saya pengen tahu aja, Dok. Kalau misalkan ini misalkan doang ya, Dok, ya, Hmm? yang mengalami HNP itu lagi hamil itu gimana ya, Dok, ya? Sama aja atau berbeda nih, Dok, Ya, tindaknya? untuk kehamilannya diteruskan terlebih dulu sampai apa namanya melahirkan. Nanti Sama kita evaluasi pasca kehamilan. Kalau pada oke, pasca kehamilan tadi masih ada keluhan, ya kita lakukan tindakan biasa. biasa ya? Seperti ya seperti tindakan prosedur yang lainnya. Oke. Setelah melahirkan. Iya, jadi yang tidak terlalu berbeda ya, Dok, ya? Jadi Ya, tindaknya sama ya? Cuma ya, mungkin berbedanya karena, lagi hamil gitu ya, Dok, ya. ya? Jadi ada tindakan dari segi kehamilannya tersebut ya, Dok, ya? Oke, dan obat-obatannya itu nggak masalah ya, Dok, ya? Untuk Obat-obatan yang sering kali kita berikan adalah obat untuk mengurangi nyerinya, dipilihkan yang aman untuk posisi kehamilan. posisi kehamilan ya? Oh, ya. Terus, Dok, ini juga yang agak sensitif nih, Dok, dan mungkin juga yang banyak ditanyain nih pasti nih, Dok. Ya. Biasanya ya, Dok, ya, untuk pengobatan HNP ini ya, Dok, HNP dari awal sampai akhir itu bisa ditanggung BPJS nggak, Dokter? Nah, ini apa ya fakta yang menyenangkan di kita adalah kalau untuk tindakan HNP semuanya dengan kelas yang sesuai BPJS-nya semuanya bisa ditanggung free oleh Iya, BPJS. Ya, di rumah sakit kita semuanya bisa ditanggung. iya. Maksud tindakan yang tadi yang endoskopi tindakan yang paling yang sampai saat ini masih paling saya masih paling terkini, paling canggih, paling modern bisa kita lakukan secara gratis. Secara Yang gratis. pasien BPJS. Pasien BPJS bisa dilakukan di Rumah Sakit Dokter Karyadi Semarang ya, Dokter, ya? Dan pasca operasinya juga misalnya pemeriksaan-pemeriksaannya juga itu bisa ditanggung, Dokter? Ya, Free ya baik. semuanya ya, Dokter, ya? Oke, dan pasien yang BPJS, non BPJS pokoknya itu tidak ada bedanya ya, Dokter, ya? Sama, Dalam penanganannya? sama. Pasien Sama? BPJS dan non BPJS standar pelayanannya sama. Sama? Tindakan operasinya sama. Yang membedakan adalah cara bayarnya. Iya, iya, betul. Iya, saya sebagai salah satu pasien dari Rumah Sakit Dokter Karyadi juga saya merasakan itu, kalau pelayanannya itu tidak ada bedanya BPJS ataupun non BPJS gitu, Dok. Dokter, ini sebenarnya saya mau banyak bertanya lagi, Dok, tapi kayaknya ini mungkin agak private ya, Dok, ya, Ya, kalau yang pertanyaan saya. Namun, untuk yang dokter dari dokter pribadi ya, Dokter ada pesan-pesan khusus nggak nih, Dokter, untuk pembahasan kita hari ini, Dokter, sebelum saya closing nih, Dokter? ya, ini adalah penyakit yang seringkali dikeluhkan. Rata-rata banyak yang takut, banyak yang eh, cari ke sana kemari. Ada yang takut tindakan operasi, ya. Tapi mari kita kenali dengan baik dan operasi itu bukan salah satu-satunya jalan. Ya, tadi saya sampaikan ada langkah-langkahnya. Kalau memang nanti diperlukan baru dilakukan tindakan. Tapi jangan takut ya ketika datang tidak langsung nanti tawarkan pasien dengan operasi, tapi dilakukan treatment yang sesuai dengan kondisinya. Dan 80% penyakit ini tidak diperlukan tindakan operasi. 80% tidak perlu operasi. Ya. Jadi tenang aja ya kalau ada masalah, di pinggangnya itu jangan takut untuk ke dokter karena Ya. mungkin,
takutnya aku nanti takut operasi gitu ya, Dok, ya. Ya, Itu tidak semuanya. Oke, Dokter Ajit, ini ya, tidak berasa ya, Dokter, ya, waktu kita sudah berjalan panjang ya, Dokter, ya. Nanti saya akan mau tanya-tanya lebih panjang lagi nih, Dok, ya, setelah kita bikin podcast ini, Dok. Terima kasih banyak ya, Dokter Ajit, ya, atas terima kasih. waktunya, Dokter. Dan sukses selalu juga, Dokter, pastinya untuk karirnya Dokter di Rumah Sakit Amin. Dokter Karyadi ini untuk melayani pasiennya ya, Dokter, ya. Oke, para sahabat sehat, itu tadi ya diskusi kita bersama Dokter Ajit mengenai HNP lumbal. Nah, udah jelas kan, jadi apa itu HNP lumbal, masalahnya gimana, penanganannya gimana. Dan untuk para sahabat sehat nih yang mungkin masih bingung atau pengen cerita pengalamannya tentang HNP lumbal, itu bisa tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Kalau gitu, kita sudahi acara kita hari ini. Saya Stefani Claudia, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa.